Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam Bu Nana. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Tini, kan kita sudah merencanakan saya akan mengadakan supervisi di kelas Ibu yang akan Ibu ajarkan nanti ya. Nah, namun sebelum saya mengadakan supervisi di kelas Ibu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait persiapan Ibu nanti ketika melakukan pembelajaran di kelas ini. Nah, tujuan dari kita mengadakan dialog ini, salah satunya adalah saya bisa mengetahui persiapan apa saja yang akan Ibu lakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Yang kedua, saya bisa menggali potensi yang ada di Ibu untuk bisa dikeluarkan pada saat pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Bisa minta waktunya sedikit ya Bu ya? Baik, materi nanti yang akan Ibu sampaikan apa pada saat pembelajaran nanti? Rencananya materi yang akan saya sampaikan itu pendidikan Pancasila, topiknya tentang aturan di sekitar itu lebih ke aturan yang ada di rumah. Itu Bu Nana. Kemudian dari materi yang akan nanti disampaikan, tujuan apa yang akan dicapai pada saat melakukan pembelajaran nanti? Tujuan yang akan dicapai dari peserta didik ketika mempelajari tentang aturan di rumah itu, harapannya nantinya peserta didik itu dapat menguraikan macam-macam aturan yang ada di rumah, kemudian menjelaskan contoh-contoh apa saja yang termasuk aturan yang ada di rumah mereka masing-masing dan menerapkan aturan-aturan tersebut di dalam keluarga mereka atau dalam kehidupan di rumah mereka masing-masing. Seperti itu gimana? Kemudian area pengembangan tadi Ibu disampaikan ya. Area pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran? Kalau area pengembangan itu rencananya tuh yang akan saya kembangkan itu lebih ke potensi peserta didik itu sendiri gitu ya Bu Nana ya, karena memang nanti rencananya kan ada diskusi kelompok dan presentasi kelompok gitu kan, dimana untuk kelas 2 ini kan termasuk sulit ya untuk mengadakan kerja kelompok gitu kan, karena kelas rendah gitu kan. Makanya di sini saya mencoba untuk mengembangkan area pengembangannya di potensi anak-anak saya murid itu sendiri gitu, untuk melatih percaya dirinya gitu kan, terus itu kemampuan untuk berbicara di depan kelas gitu pada saat mereka presentasi. Kemudian kalau area pengembangan di bidang pengetahuan itu lebih ke untuk agar peserta didik itu bisa mengidentifikasi contoh-contoh aturan yang ada di rumah mereka masing-masing dan bisa menerapkannya di kehidupan mereka masing-masing. Baik, itu dari area pengembangan yang Bu Tini jelaskan tadi. Strategi apa yang Bu Tini gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Iya, untuk strateginya rencananya saya akan menggunakan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi ya, terdiferensiasi konten. Dari konten itu nanti materi yang akan saya sampaikan itu berupa video. Selain dari video, nanti ada dari buku juga, kemudian ada juga dari lagu. Biasanya Kak Linda kan suka yang berbau-bau nyanyi gitu kan, supaya melatih daya ingatnya juga. Jadi kemudian untuk diferensiasi kelompoknya nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok: auditori, visual, dan kinestetik gitu. Kemudian saya juga akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sepertinya dalam dialog kita kali ini persiapan Ibu Tini sudah cukup matang ya. Jadi tinggal kita melaksanakan pembelajaran nanti. Ya baiklah, itu tadi sedikit dialog ya. Alhamdulillah nanti ketemu lagi kita pada saat observasi. Namun setelah observasi, setelah saya mengadakan supervisi di kelas Ibu, akan ada waktu nanti saya berdialog dengan Ibu setelah
observasi atau supervisi yang saya lakukan. Terima kasih atas waktunya Ibu Vini. Mohon maaf mengganggu. Boleh dilanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2C bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 2C semuanya pasti? Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan penuh semangat. Kami fokus semangat dan kami paham. Tepuk apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Ceria. Alhamdulillah. Sehat semua hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, supaya ilmu yang didapat juga bermanfaat dan anak-anak ibu semua di sini menjadi anak-anak yang pintar, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ayo Radit maju ke depan, pimpin doanya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum belajar kita mulai, Ibu mau absen dulu ya. Coba ada yang tidak masuk hari ini? Dilihat. Oh, masuk semua. Alhamdulillah kalau masuk semua ya. Sehat semua berarti ya nak? Iya, alhamdulillah ya. Selanjutnya berhubung kita hari ini mau belajar pendidikan Pancasila ya. Jadi untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, alangkah baiknya kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila ya. Siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku
patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali anak-anak semuanya ya. Sebelum Ibu masuk ke materi pembelajaran hari ini, sebelum belajar kita ada yang namanya kesepakatan kelas ya. Masih ingat nggak kesepakatan kelas kita apa aja? Selama kegiatan belajar tidak boleh berisik, terus tidak boleh apa sih Pak? Tidak boleh main-main, tidak boleh apa lagi Kavi? Kalau ibu guru lagi ngajar, tidak boleh apa Kavi? Tidak boleh berbicara, harus fokus ya. Bisa disepakati? Bisa? Oke, sebelum belajar, ayo mana semangatnya? Kelas 2 C. Kelas 2 C. Kelas 2 C. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Ibu mulai masuk ke materi pembelajaran ya. Pelajaran kita hari ini masih tentang aturan di sekitarku ya. Kalau kemarin kita belajar tentang aturan yang ada di sekolah ya. Ada masih ingat nggak aturan yang ada di sekolah itu apa aja? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa jawab? Aturan yang ada di sekolah apa aja? Masih ingat nggak? Hah? Apa Kavi? Oh iya, boleh. Menjaga kebersihan sekolah, tidak membuang sampah sembarangan. Pakai baju seragam. Tidak boleh berantem, tidak boleh membuli ya. Kalau datang ke sekolah harus tepat waktu, tidak boleh terlambat ya. Itu contoh-contoh aturan yang ada di sekolah. Sekarang kita akan belajar tentang aturan yang ada di rumah ya. Walaupun kita tinggal di rumah sendiri bersama orang tua ya, itu ada aturannya ya, dimana dengan mempelajari aturan yang ada di rumah kalian bisa menguraikan apa-apa aja sih contoh-contoh aturan yang ada di rumah. Coba ibu mau tanya, tadi pagi pada bangun jam berapa? Wah, jam 5, jam 5 terus. Jam 6. Siva jam berapa? Waduh, Siva bangunnya jam 7. Semalam Siva tidur jam berapa, Siva? Waduh, katanya Siva semalam tidurnya malam. Ya, kira-kira tidur larut malam itu termasuk aturan di rumah bukan? Hah? Bukan ya. Aturan di malam hari itu kita tidur harus tepat waktu. Jam 9. Nggak boleh di atas jam 9. Nanti kenapa? Nanti bangunnya bisa kesiangan ya. Paham? Paham nggak? Oke. Bisa diterapkan di rumah kira-kira? Bisa? Nah, sekarang kalian, Ibu ada materi pembelajaran bisa disimak ya. Ada aktivitas Ujang, kelihatan nggak? Hah? Kelihatan? Lihat, ada aktivitas Ujang. Tuh, Ujang bangun tidur pukul 5. Dia langsung berdoa. Tuh, jadi kalau bangun tidur, itu berdoa dulu. Ya. Lalu setelah bangun tidur, Ujang ngapain itu gambarnya? Hah? Iya, merapikan tempat tidur atau membereskan kamarnya. Ya.
setelah membereskan kamar, Ujang ngapain itu? Yang ketiga, gambar yang ketiga. Iya, sarapan dengan orang tuanya. Ya, sebelum sarapan, Ujang bersama orang tuanya berdoa dulu ya, berdoa sebelum makan. Lalu setelah sarapan si Ujang ngapain? Itu gambar keempat. Hah? Iya, bersalaman dengan orang tuanya untuk berangkat ke sekolah. Tadi sebelum berangkat sekolah pada pamitan dulu nggak? Iya, pamitan sama orang tuanya di rumah? Bagus ya. Itu salah satu contoh aturan yang ada di rumah. Lalu gambar yang kelima, setelah pulang sekolah, Ujang ngapain itu? Ujang membantu orang tuanya, ayahnya ya. Ia membantu ayahnya membersihkan halaman ya. Lalu gambar terakhir, lihat gambar terakhir itu. Ngapain itu Ujang? Mau tidur. Mau tidur ngapain dulu sebelum tidur? Iya, baca doa dulu sebelum tidur. Itu adalah aktivitas Ujang selama 1 hari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kira-kira dari aktivitas ini ada nggak yang kalian terapkan di rumah? Hah? Ada? Apa yang kira-kira yang mana? Gimana Kavi? Kavi ya nomor 1. Salwa? Kedua apa kedua? Merapikan tempat tidur. Bagus. Maudi nomor berapa? Nomor 6. Berdoa sebelum tidur. Ibu ada video ya, disimak ya videonya ya. Nah. Ya, simak ya. Coba diperhatikan videonya, nanti di akhir video ada pertanyaan ya. Yuk, taati aturan di rumah. Halo adik-adik hebat. Hari ini mari kita saksikan kegiatan Rani di rumah ketika pagi hari. Rani bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, ia langsung merapikan tempat tidurnya. Mudah-mudahan kalian juga merapikan tempat tidur sendiri ya. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Rani bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Rani mengambil air wudhu untuk melakukan sholat subuh. Nah, tidak lupa Rani melakukan ibadah. Bagi adik-adik yang lain, juga jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Setelah ini, Rani akan melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunya. Yuk, kita saksikan bersama. Ayo nak, kita sarapan. Jangan lupa mencuci tangan ya. Baik, ayah. Ayo dilihat apa aja kegiatan Rani. Rani mengambil makanan secukupnya. Kemudian Rani berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, Rani makan dengan sopan bersama ayah dan ibu. Ketika selesai makan, Rani tidak lupa membaca doa setelah makan dan mencuci tangannya kembali. Kegiatan yang telah dilakukan Rani merupakan aturan ketika sarapan di pagi hari. Apakah kalian juga melakukan kegiatan yang sama dengan Rani? Kalau jawabannya iya,
Berarti kalian sudah melaksanakan aturan dengan baik. Mari kita simak beberapa kegiatan lainnya. Nah, aturan yang ada di rumah Rani, ya. Ada yang bisa ceritain nggak kegiatan Rani waktu pagi hari ngapain aja? Apa mau di? Membereskan kamar tidur. Iya, membereskan tempat tidurnya. Sebelum membereskan tempat tidurnya, Rani bangunnya jam berapa? Jam 5 subuh, ya. Terus habis bangun tidur Rani ngapain? Mandi. Setelah mandi, iya, beribadah, sholat, ya. Baru setelah itu sarapan dengan kedua orang tuanya. Kalau kegiatan Rani waktu malam hari apa tadi? Apa malam hari? Membaca doa sebelum tidur. Sebelum tidur, ya. Jadi kalau sebelum tidur kita baca doa dulu. Kemudian sebelum tidur itu alangkah baiknya kita cuci tangan dulu, cuci kaki, gosok gigi supaya kita tidur dalam keadaan bersih, ya. Masa mau kalian kotor, misalnya habis mainan dari luar dalam keadaan kotor, terus kalian langsung tidur? Kira-kira seperti itu bagus atau tidak? Tidak, ya. Jadi sebelum tidur itu usahakan kita bersih-bersih terlebih dahulu, ya. Baru setelah bersih-bersih kita baca doa dan langsung bergegas untuk tidur. Ingat, tidur anak-anak tidak ada yang boleh di atas jam 9 malam, ya. Paham nggak? Ngerti nggak? Kalau lemes amat, coba kita ice breaking dulu biar tambah semangat. Kelas 2C. Kelas 2C. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, masih siap buat belajar? Masih semangat? Masih. Kalau masih nih, Ibu ada tugas kerja kelompok, ya. Lembar kerja kelompok. Potongan puzzle ini nanti kalian susun, baru bisa ketahuan ini nanti kira-kira gambar aturan apa yang terdapat di rumah. Anggota kelompok di atasnya, ya. Anggota kelompoknya siapa aja nih? Nih. Untuk kelompok B, nih kelompok B coba dengarkan Ibu. Perhatikan ke depan dulu nanti. Apa perintahnya, ya? Lihat di sini ada aturan ketika makan. Lalu di sini sebutkan aturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Jangan lupa tulis dulu nama kelompoknya nih di sini, ya. Kelompok C, ini ada flipbox tentang aturan di rumah. Nanti ini digunting, setelah digunting diwarnai. Setelah diwarnai baru pilih dari gambar ini aturan di rumah itu yang mana aja, lalu tempelkan di sini, ya. Kerjakan, ya, kerjakan secara berkelompok, ya. Bisa? Ini dibuka. Nih, dibuka ininya. Ya, digunting, ya. Guntingnya mengikuti garis, ya. Ayo, desain diskusi. Gimana? Nih, aturan ketika makan gimana nih? Sebelum makan ngapain ini? Seharusnya? Hah? Iya, mencuci tangan terlebih dahulu. Kalau sudah, kita presentasikan hasil kerjanya, ya. Ayo kelompok A. Lihat sini. Yuk, beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari kelompok berapa? Kelompok A. Mau presentasi puzzle, ya? Buat puzzle, ya?
Puzzle-nya tentang apa, Salwa? Tentang apa ini? Bersalaman kepada kedua orang tuanya. Hah? Bersalaman kepada Iya, berpamitan dengan orang tua. Tepuk tangan dulu buat kelompok A ya. Yuk, tepuk tangan ya. Lanjut, terima kasih ya kelompok A. Lanjut kelompok B, Maudi sama Nabila, maju ke depan. Perwakilannya tadi, perwakilannya aja ya. Maudi sama Nabila, maju ke depan. Ya, bersalam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabila sama Maudi dari kelompok berapa? B. Dari kelompok B. Apa tadi tugasnya kelompok B? Tentang aturan apa ini? Aturan di rumah ketika makan. Ketika makan ngapain aja nih sebelum makan, Maudi? Mencuci tangan. Mencuci tangan terlebih dahulu, terus apalagi tuh gambarnya? Berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan. Terus yang ketiga apa? Sesudah makan? Sesudah makan. Apa Nabila? Cuci tangan sesudah makan. Oke, terima kasih kelompok B. Tepuk tangan dulu buat kelompok B. Sekarang kelompok C. Yuk, maju yuk kelompok C. Ayo kelompok C. Si ini Gilang sama Revan ya. Yuk, beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gilang dan Revan dari kelompok berapa? C. Dari kelompok C ya. Mau mempresentasi tentang apa? Tentang apa? Aturan di rumah. Iya, aturan yang ada di rumah. Coba dibuka. Ada apa aja aturan yang ada di rumah? Nah, yang pertama ada apa ini? Membersihkan tempat tidurnya. Iya, terus apalagi gambar kedua? Gini kalau susah bacanya gini. Merapikan mainannya. Merapikan mainannya, yo yang lain dengerin. Lalu nih aturan yang ketiga apa? Mengaji. Terus? Membantu ibu. Terus? Kelima, hormat orang tua. Menghormati orang tua. Kelompok yang lain ada yang mau beri tanggapan nggak? Ada yang mau bertanya nggak dengan kelompok C? Kata Maudi tadi mau nanya tadi Revan sama Gilang bangun tidur jam berapa? Jam 7. Gilang? Jam 5. Bagus ya. Berarti Revan tidurnya jangan malam-malam ya. Nah ya, nggak ada yang lagi yang mau tanya ya? Sudah jelas semua? Silakan duduk kelompok C. Beri tepuk tangan buat kelompok C ya. Itu tadi ya, alhamdulillah anak-anak semuanya sudah bekerja secara kelompok ya, sudah bagus hasilnya. Semuanya bekerja sama ya. Masih semangat nggak? Masih semangat nggak? Mana semangatmu? Tangannya. Ini buka, ini tutup ya. Iya, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung. Sambil tersenyum. Hihi, bergulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Haha. Oke, silakan duduk lagi ya. Jelaskan sedikit ya. Aturan di rumah, setiap di rumah itu pasti mempunyai aturan. Aturan di rumah harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga di rumah ya. Supaya apa manfaat dari mentaati aturan di rumah? Supaya hidup kita menjadi tertib, menjadi teratur, menjadi disiplin ya. Jelas nggak?
Iya, mari kita sama-sama mematuhi aturan yang ada di rumah kita masing-masing ya. Selanjutnya Ibu kasih soal evaluasi ya. Ibu kasih tugas satu orang satu kok. Ini bukan kerja kelompok ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Tulis nama dan kelasnya ada di pojok sebelah kiri atas. Sebentar ya Ibu. Bagi dulu. Sila udah. Tulis namanya ya di sebelah kiri atas sudah ada nama dan kelas. Pilihan ganda sebanyak 10 soal. Jawabannya disilang ya. Jawabannya disilang. Lalu yang B uraian. Lihat yang B. Coba dilihat soalnya yang B itu ada 2 soal uraian. Tulis di bawahnya aja nih. Tulis di sini soal uraiannya ya, jawabannya ya. Anak-anak tersebut melakukan silang sini. Nah, sudah selesai. Ini udah. B. Jam istirahat. C. Jam pulang. Oh, ini udah nih. Sudah semua? Kelompok C sudah semua ya? Alhamdulillah sudah selesai semua mengerjakan soal-soal evaluasi. Dari pembelajaran hari ini juga kita bisa mendapatkan manfaat ya. Manfaatnya adalah hidup kita setelah menjalani aturan yang ada di rumah, hidup kita bisa menjadi tertib. Gimana perasaannya belajar hari ini? Hah? Senang? Senang banget? Seru? Bagian mana yang bikin seru? Apa? Oh, bagian kerja kelompok kata Maudi. Bagian mana lagi? Belajar. Iya, kira-kira ada ide nggak minggu depan kita mau ngapain lagi ya? Apa lagi? Oh, main games katanya. Boleh, nanti kita minggu depan kita adakan games ya. Nah, sekarang masih ingat nggak lagu aturan di rumah? Jadi semua kita nyanyi bareng-bareng yuk. Yuk. Kelihatan nggak? Satu, dua, tiga. Aturan di rumah ada beberapa. Inilah contohnya. Marilah dengarkan. Satu, bangun pagi. Dua, beribadah. Yang ketiganya hormat orang tua. Berdiri lagi. Berdiri. Woi, tangan kanan, tangan kiri, jari-jari. Direntangkan, direngkokkan, putar pergelangan. Kaki depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Siap. Ibu tutup kegiatan pembelajaran hari ini ya. Jangan Wal asri inna insana lafil husri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Sadaqallahul azim. Ayo kelompoknya pulang duluan.
Waalaikumsalam. Ayo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasratul Ilmi Mukti, calon guru penggerak angkatan 11. Di sebelah kiri saya ada teman sejawat saya, Ibu Pini. Kemudian di sebelah kiri ujung saya ada PP angkatan 11, Ibu Berti. Hari ini saya akan melakukan dialog pasca observasi. Baik Ibu Pini, Assalamualaikum Ibu Pini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pini apa kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya. Ibu Pini, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, saya sudah melakukan praktik baik yang mengenai pembelajaran diferensiasi, yang kemudian juga KSE, dan juga sudah saya observasi juga di kelas Ibu yang Ibu ajarkan di kelas 2 ya Ibu ya, kemarin ya kita ya sudah. Dan sebelumnya juga kita sudah mengadakan dialog persiapan ya, dialog pra observasi mengenai nanti pas pada saat saya belum observasi di kelas Ibu. Nah, kali ini kita akan berdialog kembali terkait observasi yang sudah saya lakukan di kelas Ibu ya Bu ya, terkait praktik baik yang sudah saya lakukan. Bisa berkenan untuk waktunya sebentar ya Bu ya, kita berdialog mengenai observasi yang sudah dilakukan. Dan bagaimana perasaannya Ibu Pini setelah melakukan observasi pembelajaran Alhamdulillah, kalau ditanya perasaannya pasti senang ya Bu ya. Setelah saya melakukan pembelajaran kemarin itu, pembelajaran itu tuh lebih semangat anak-anaknya. Kemudian kelas itu berasa hidup gitu kan, karena pembelajaran yang dilakukan kemarin gitu. Bu Pini boleh ceritakan kembali area pengembangan yang dicapai pada saat proses pembelajaran kemarin untuk apa? Untuk area pengembangan dalam pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu, yang pertama itu peserta didik itu bisa mengidentifikasi, karena kemarin kita materinya tentang pendidikan Pancasila, jadinya materi tentang aturan di rumah. Jadi peserta didik itu bisa mengidentifikasi macam-macam aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Kemudian bisa meningkatkan pengetahuan peserta didik juga untuk menguraikan contoh-contoh gitu kan, aturan-aturan yang ada di rumah mereka masing-masing, serta menerapkannya di kehidupan mereka masing-masing seperti itu. Kemarin pas ketika saya observasi di kelas Ibu, saya lihat, saya amati pembelajaran juga sudah berdiferensiasi ya Ibu ya. Kemudian dari pembelajaran diferensiasi itu ada kendala tidak? Kalau kendala yang besar sih saya merasa nggak ada ya Bu Nanda ya. Alhamdulillah selama kegiatan pembelajaran itu anak-anak antusias, mereka semangat gitu kan, melihat mereka menonton video, terus menyanyi gitu kan. Paling hanya ada 1-2 siswa mungkin yang terlihat kurang fokus atau bisa karena mungkin merasa oh ini kok beda gitu belajarnya gitu kan, jadi mungkin merasa mungkin yang kurang motivasi. Memang selama di kelas juga memang anaknya memang kurang, jadinya mungkin ditambah dengan pembelajaran kemarin mungkin dia merasa asing mungkin ya. Itu aja sih, hanya 1-2 peserta didik. Kalau yang lain sampai seluruh alhamdulillah sudah tidak ada kendala yang mengkhawatirkan. Dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, rencana apa yang akan Ibu ambil untuk supaya kedepannya siswa tersebut itu menjadi bersemangat? Ya, yang akan saya lakukan ke depannya
Itu yang pertama itu saya akan melakukan pendekatan dulu nih sama siswa tersebut, sama peserta didik tersebut nih. Pendekatan secara intens, cari tahu dulu nih kenapa gitu kan, karena kan banyak faktor biasanya penyebab si anak tersebut kurang bersemangat gitu ya. Selain itu saya juga pasti melibatkan orang tua di rumah, berkomunikasi dengan orang tua di rumah, karena bagaimanapun peran orang tua itu mempengaruhi pembelajaran anak di sekolah gitu. Jadi kita selaku guru dan orang tua tuh harus saling bekerja sama. Jadi ada orang lain yang dilibatkan ya, dalam perencanaan tindakan untuk siswa tersebut ya. Jadi yang disampaikan tadi adalah orang tua. Selain orang tua ada nggak yang perlu ibu libatkan untuk membantu ibu? Ya, selain orang tua, saya juga mungkin perlu bantuan dari guru, rekan sejawat, dan juga kepala sekolah untuk saling sharing gitu kan, untuk mencari solusi lah, mencari solusi bersama karena mereka mungkin ada yang lebih berpengalaman gitu kan. Jadi mungkin saya juga bisa melibatkan guru dan sekolah juga. Baik, dari rencana yang ibu utarakan tadi, kapan kira-kira akan ibu laksanakan? Insya Allah secepatnya, ya benar ya, secepatnya kita lakukan gitu kan, untuk dan solusinya bisa anak itu bisa mencapai yang kita harapkan gitu. Baik, Ibu Pini, mungkin cukup sampai di sini pasca observasi kita hari ini. Mohon maaf mengganggu waktu mengajarnya, Ibu Pini. Terima kasih atas waktunya dan informasinya. Kita berharap untuk kedepannya pembelajaran akan lebih baik lagi setelah observasi ini. Baik, demikian tadi dialog pasca observasi dari saya dan juga teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.